Al-Kisah, pemilik kebun anggur yang sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran. Surah Al-Kahfi ayat 32 hingga ke-44. Kisah ini menceritakan tentang pemilik kebun yang dibutakan oleh kenikmatan dunia. Allah memberikan pelajaran bagi kita semua melalui kisah ini tentang akibat seseorang yang sombong dengan menimpakan musibah berupa angin topan yang sangat dahsyat, menghancurkan perkebunan anggurnya. Diceritakan ada dua orang laki-laki yang bersahabat sejak kecil. Setelah beranjak dewasa, kedua sahabat itu memiliki kehidupan yang sangat jauh berbeda. Salah satu dari mereka adalah memiliki perkebunan anggur yang sangat luas atau si kaya, sedangkan yang satunya hanyalah lelaki biasa atau si miskin. Sayangnya si kaya ini memiliki sifat yang sombong. Kesombongan si kaya lantaran ia memiliki perkebunan anggur yang sangat luas sekali dan dikelilingi pohon-pohon kurma yang berbuah sangat lebat. Suatu hari, sahabat lama ini bertemu, si miskin berkunjung ke kebun anggurnya si kaya. Dan si kaya dengan sombongnya berkata, "Wahai sahabatku, lihatlah kebun anggurku yang luas ini, yang tidak pernah berhenti berbuah. Semua ini berkat kerja kerasku selama ini. Aku orang yang paling kaya raya." Si miskin berkata, "Ingatlah wahai sahabatku, semua ini hanyalah titipan semata. Ini pemberian dari Allah. Jangan sampai engkau lupa dan menjadi orang yang sombong, dan lupa untuk bersyukur kepada Sang Pemberi Rezeki." Si kaya seolah-olah tidak mau mendengarkan nasihat dari sahabatnya, ia malah lebih fokus memperhatikan kebun anggurnya dengan penuh rasa sombong dan bahagia. Keesokan harinya, si kaya sedang berada di rumah, ia sempatkan melihat-lihat hartanya yang dikumpulkannya selama ini, dan ia pun berniat untuk mengumpulkan hartanya lebih banyak lagi. Ia berkata, "Kalau setiap minggu hasil panenku selalu bagus, aku yakin pasti hartaku tidak akan habis sampai 7 turunanku." Seiring makin bertambahnya harta, si kaya makin sombong dan angkuh. Suatu hari, si miskin kembali berkunjung ke kebun anggurnya si kaya. Dan ia menasihati sahabatnya dengan bahasa yang halus, tetapi si kaya malah merespon dengan kata-kata yang menyakiti hatinya. Si kaya berkata, "Aku tahu engkau iri dengan kehidupanku. Karena engkau tidak bisa kaya seperti aku, makanya engkau iri padaku." Si miskin menjawab, "Sama sekali tidak. Wahai sahabatku, walaupun aku miskin, namun aku bersyukur atas rezekiku, aku hanya khawatir padamu. Aku takut Allah akan murka padamu dan menghancurkan harta yang telah Ia titipkan kepadamu. Aku takut engkau dibutakan dengan kemewahan dunia ini, wahai sahabatku." Si kaya menjawab, "Sudahlah, aku tidak akan lagi mendengarkan nasihatmu lagi." Setelah si miskin pulang, si kaya tidak berhenti pamerkan hartanya kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Malam itu hujan turun dengan sangat lebatnya, suara petir menggelegar di langit. Anehnya, si kaya tidak terbangun dan nampak lelap dengan pulasnya. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 40, "Dan Dia Allah mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin." Keesokan harinya, si kaya bangun dari tidur dan alangkah terkejutnya, ia menyaksikan rumahnya hancur berkeping-keping. Dan hartanya lenyap tak tersisa. Kemudian, ia teringat akan kebunnya dan ia bergegas pergi menuju kebunnya. Sesampainya di kebun, ia terkejut menyaksikan kebunnya hancur tak tersisa dan rata dengan tanah. Si kaya mulai menyesali perbuatannya selama ini, dan ia bersujud lalu berkata, "Ya Allah, kenapa semua ini bisa terjadi? Sekiranya aku tidak mengingkari nikmat-Mu, dan aku mau mendengarkan nasihat sahabatku, pasti Engkau tidak akan menimpakan musibah ini." Penyesalan itu sudah tidak berguna, semuanya sudah terlambat, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 43. Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak dapat membela diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.